saya hormati pengurus pusat, pengurus daerah, para ketua MN wilayah maupun daerah yang hadir pada kesempatan kita kali ini. Kemudian yang saya hormati terutama adalah narasumber kita yang sangat luar biasa bisa menyempatkan diri. Kami itu lama banget berkirim surat ya untuk ke BSKP, alhamdulillah. Tapi pada kesempatan ini Kang Yogi bisa hadir di sini, bisa bersilaturahim, luar biasa, suatu kehormatan bagi kami. Matematika Nusantara yang berdiri di tahun 2016 ini Kang Yogi ya, 2015 tepatnya, tapi 2016 kita masuk ke legal formal secara Kemenhukam ya, dan masuk ke dalam lingkaran organisasi profesi yang menguatkan di GTK, dan kita sudah sering ikut nimbrung juga di kegiatan mereka. Kemudian yang kedua adalah yang saya hormati Pak Haji Sutisna, teman saya di MGMP juga, ini ketua saya ya di MGMP, dan beliau juga adalah salah satu sekolahnya adalah sekolah pelaksana kurikulum sekolah penggerak ya, atau sekolah penggerak yang waktu itu ramainya adalah kurikulum triple, tetapi sekarang sudah sah ya katanya jadi kurikulum merdeka. Alhamdulillah Kang Entis juga bisa hadir pada kegiatan kita kali ini, suatu kehormatan bagi kami. Dan terutama adalah seluruh peserta se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tidak hanya matematika, ternyata Kang Yogi dan Kang Entis yang hadir pada kesempatan kita kali ini, karena memang kita open, dibuka untuk umum, untuk belajar sama-sama pada prinsipnya apa sih ruh daripada kurikulum merdeka ini. Salam serta salam selalu kita curahkan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu umat Islam selalu mendapatkan kepada satu kehormatan dan tidak mengurangi rasa hormat mungkin kepada Pak Yogi dan Pak Entis, bahwa saya mewakili ketua umum yang kali ini memang pada kesempatan ini seyogianya beliau bisa membuka dan memberikan sambutan di kegiatan kita, tetapi ada kegiatan akademik ya. Kebetulan beliau adalah kepala sekolah juga, tetapi sekarang beliau sedang menempuh pendidikan. Kebetulan tadi nggak bisa izin katanya, nggak bisa izin keluar. Walaupun saya udah bujuk sebentar keluar aja lah dulu ikut sambutan, tapi mungkin ada sedikit ketidakenakan terhadap dosen ya. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dari kami kepada Pak Yogi dan Pak Entis. Kita sama-sama belajar bersama, yang intinya bahwa kami di Perkumpulan Matematika Nusantara ini secara rutin memang melakukan yang namanya upgrade diri Pak Yogi ya, setiap hari Rabu kalau kita, makanya disebut Rabu MN, Rabu Inspirasi Matematika Nusantara, yang dilakukan dengan setiap hari Rabu, kemudian jadwalnya bisa siang ataupun bisa malam tergantung dari kesiapan narasumbernya. Nah, di kegiatan ini biasanya kita juga membuka diri kepada semua mata pelajaran, tidak hanya matematika. Silakan yang mau belajar, sama-sama belajar, sehingga nanti kita memberikan manfaat kepada semua. Kemudian bahwa kegiatan Rapi MN ini tidak terasa sudah ke-19 sebetulnya, dan mudah-mudahan ini terus konsisten, kami konsisten dengan menghadirkan narasumber yang tentu saja sangat kompeten untuk berbicara di dalam forum kita. Yang juga kami rasa banggakan adalah bahwa di dalam grup kami sering ngobrol secara non formal Pak Yogi terkait kurikulum, khususnya di matematika ya, bahwa banyak hal yang memang secara konten kita bedah bersama di situ, kita coba telah bersama di situ, baik di tingkatan dasar, menengah, kita coba bedah di situ, tetapi memang kadang-kala kita mentok pada satu posisi, sebetulnya kemana nih ruhnya dari kurikulum merdeka ini. Perdebatan muncul ketika ada lagi terkait Ristek Dikti ya, yang menyangkut masalah standar kelulusan, kemudian syarat kompetensi lulusan, kemudian standar isi, dan juga di situ ada kata bunyinya adalah segala macam peraturan yang sebelumnya ini dinyatakan tidak berlaku ya, sementara sampai saat ini kita ada pilihan-pilihan terkait kurikulum itu sendiri. Nah, ini jadi perdebatan Kang Yogi di dalam grup kita, walaupun kita sambil santai-santai gitu ya. Nah, mudah-mudahan
di hari ini kami semua mendapatkan pencerahan luar biasa langsung dari Kang Yogi, dari Pak Yogi Anggraena, dari PSKAP, dari Puskurjar ya sekarang itu namanya ya kalau nggak salah, dari PSKAP langsung sebagai tim perumus daripada kurikulum Merdeka ini. Dan harapan kami juga nanti bisa memberikan keluasan informasi terkait kurikulum Merdeka yang seyogyanya bisa memberikan pencerahan kepada semua. Sekali lagi karena peserta kita tidak hanya dari matematika. Sehingga ketertarikan dan rasa ingin tahu itu biar muncul dari teman-teman semua. Sehingga akan gurita menjadi sebuah informasi yang luar biasa bagi teman-teman di daerah. Karena sekali lagi saya selalu bilang, bukannya tidak mau berubah orang-orang itu terhadap sesuatu hal yang baru, tetapi mereka tidak pernah tahu apa yang baru itu. Nah ini tugas kita bersama, memberitahu. Dan memberitahu ini tugas MM, tugas Matematika Nusantara. Nah semoga hari ini Pak Yogi mau menurunkan semua apa yang menjadi informasi yang harus kami laksanakan di sekolah. Dan kemudian ya, dan kemudian mudah-mudahan nanti Pak Jentis juga bisa membreakdown terkait kurikulum Merdeka versi matematika. Jadi matematikanya nanti mudah-mudahan, karena beliau adalah guru matematika di sekolah penggerak di Kota Tangerang, sehingga nanti secara nyata beliau telah merasakan bagaimana terkait kurikulum Merdeka itu. Harapan kami, ucapan terima kasih luar biasa kepada Pak Yogi dan Pak Jentis. Sekali lagi satu kehormatan, dan mudah-mudahan acara kita bisa memberikan penguatan bagi guru-guru kita se-Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ngopi bareng nanti suatu saat Kang Yogi, ya mudah-mudahan. Kemudian praktis juga terkait bagaimana yang harus kita lakukan. Salam hormat dari kami. Mohon maaf semuanya. Selamat bersenang-senang sampai sore hari. Selamat menikmati menu kita Rapi 19 ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam B2M2. Apa B2M2? Belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi Matematika Nusantara. Ya, silakan. Sebuah kurikulum bisa berubah berulang kali, berkali-kali, dan mungkin selama saya jadi guru itu sudah cukup ada sekitar 6 kurikulum ya kalau tidak salah, dari mulai 84, 94, 2004, 2006, 2013, dan sekarang yang ke-6 berarti kurikulum Merdeka. Namun apalah arti perubahan kurikulum ketika tidak terjadi perubahan pembelajaran? Karena yang terpenting adalah bagaimana proses pembelajaran berubah sesuai dengan tuntutan kurikulum itu sendiri. Maka itu salah satu PR kita adalah bagaimana kita sekarang teman-teman BMN terus memotivasi teman-teman untuk menghilangkan sindromnya testosteron gitu kan. Apapun kurikulumnya, mengajarnya ceramah. Dan itu memang yang pada umumnya sampai saat ini terjadi. Dan ini menjadi PR kita semua, dan mungkin teman-teman MM bisa menjadi pelopor dan menjadi motivator pada teman-teman untuk memperbaiki proses pembelajaran. Bapak dan Ibu, terkait dengan perubahan kurikulum dan kurikulum, saya lihat selama hampir 1 tahun sekarang sekolah saya melaksanakan, kalau untuk matematika sepertinya tidak terlalu banyak berubah dengan dibandingkan dengan K13 sebetulnya. Ya tadi saya sudah sampaikan juga, hampir sebagian besar 80% itu hampir mirip saja sebetulnya. Hanya mungkin yang paling mendasar tadi di perubahan jam, dan itu pun kalau kita melaksanakan kedua di proyeknya. Dan yang paling penting lagi di pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, itu mungkin yang menjadi ciri khas dan harus menjadi titik perubahan di dalam kurikulum ini. Nah, seperti ini mungkin saya akan mulai dengan apa yang yang akan kita ajarkan kepada siswa, dan
apa yang harus dipelajari siswa dan bagaimana mempelajari itu yang akan menjadi fokus untuk sebagai kata pemantik untuk diskusi pada siang hari ini. Bapak dan Ibu, pada kurikulum Merdeka kita tidak akan lagi menemukan istilah kompetensi dasar, kan? Dulu kita waktu dimulai dengan kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi, ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2006 masih, 2013 ganti dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi dasar tetap ada sebagai dasar. Nah, ya sekarang di kurikulum Merdeka kita tidak akan menemukan itu, yang kita temukan adalah capaian pembelajaran. Ini mungkin kalau di SMP, SMA, di tingkat menengah dan dasar masih asing. Kalau di perguruan tinggi itu memang itu yang dipakai, itu terbiasa. Jadi yang ada adalah capaian pembelajaran, yaitu suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan satu periode belajar. Di hampir sama dengan KD, tapi kita sekarang menambahkan baik kompetensi dasar. Jadi insya Allah yang akan kita ajarkan nanti itulah yang menjadi acuannya, yaitu kompetensi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta untuk setiap mata pelajaran. Dan ini sudah ada, Bapak dan Ibu, sudah dipublish dan sudah diresmikan, dengan tinggal bagaimana guru menerjemahkannya dan melaksanakannya. Dan sedikit berbeda dengan kompetensi dasar, ya. Untuk capaian pembelajaran itu ditulisnya dalam bentuk paragraf dan dalam bentuk narasi. Jujur, ini lumayan agak sulit juga ketika saya harus memahaminya dibandingkan dengan KD. Kalau KD kan jelas kompetensi materinya sudah sangat jelas. Siswa menjelaskan blah, siswa menyajikan blah, gitu kan. Kalau ini kita dapatkan sebuah narasi yang panjang, memang itu memberikan satu gambaran utuh tentang apa yang harus disampaikan dalam satu fase. Nah, hanya untuk memahaminya kita sedikit harus berkerut, karena tidak semua kata-kata yang digunakan, kata kerja digunakan itu langsung bisa sesuai dengan misalkan kompetensi yang ada pada taksonomi Bloom. Kita harus mencarinya dulu, harus melihatnya dulu secara utuh, gitu. Dan ini memang yang agak sedikit menyulitkan, mungkin perlu pembiasaan karena tidak terbiasa saja pada dulu. Nah, untuk pembelajaran seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Yogi, capaian pembelajaran itu kita rumuskan dengan dalam bentuk fase, ya, yang merupakan target capaian pada rentang waktu yang tertentu yang lebih panjang, berbeda dengan yang dulu. Nah, di kurikulum ini kita akan menjalani pembagian dalam bentuk disebut fase. Fasenya itu terdiri dari 2 dan 3 tahun, kecuali untuk SMA ada 1 tahun. Untuk jenjang SD itu dibagi dalam 3 fase. Dan yang sudah sempat penggerak dan melihat, yaitu fase A untuk usia kelas 1-2, fase B untuk usia kelas 3 dan 4, dan untuk fase C kelas 5 dan 6. Sementara jenjang SMP itu hanya terdapat 1 fase, yaitu fase D. Jadi hanya ada 1 fase untuk durasi 3 tahun. Nah, untuk SMA ada 2 fase, fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11-12, ditambah dengan fase F plus untuk mata pelajaran matematika pilihan. Karena kalau di SMA ada matematika pilihan dan matematika wajib. Pembagian ini hanya merupakan satu teknik saja, tidak ada suatu hal. Jadi fasenya itu tidak menyangkut hal-hal lain, hanya bersifat teknikal dan kebutuhan perkembangan. Itu saja yang ditekankan. Jadi itu yang akan kita pelajari. Kemudian ada istilah tujuan pembelajaran, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Yogi.
Kalau dalam K13 kita mengenal dengan IPK, ya, yaitu indikator pencapaian kompetensi yang menjadi arah pembelajaran. Nah, di sekarang pun kita IPK sudah tidak terdengar lagi, sudah tidak muncul lagi. Yang muncul adalah tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Jadi, Bapak dan Ibu, ketika di K13 kita menyusun IPK dengan satu alur, kan, mulai dari IPK penunjang atau IPK jembatan, biasanya yaitu IPK yang berada di luar atau di bawah target, ya, target tuntutan di KD. Kemudian ada IPK target sesuai dengan tuntutan dan ada IPK pengembangan. Pembelajaran kita kan berurut dari mulai IPK yang di bawah target, yang disebut penunjang, ya. Misalkan ketika kita mengajarkan KD melakukan analisis, kan tetap pembelajaran itu harus mulai dari pengetahuan, ya, dari memahami sampai bisa melaksanakan atau menggunakan. Nah, baru bisa melakukan evaluasi. Dalam tahap tujuan pembelajaran pun sama dilakukan. Kita melakukan sebuah proses pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang disusun dalam bentuk alur tujuan pembelajaran. Jadi pembelajarannya mengikuti alur tujuan pembelajaran yang kita susun. Nah, alhamdulillah pemerintah sudah mengeluarkan contoh-contoh yang bisa kita bisa pelajari, termasuk modul-modulnya, dan salah satu contoh yang dibuat adalah hasil dari Presiden YMN, Pak Tur, sudah ada di muat di sana yang bisa dipelajari oleh kita. Nah, hanya yang membedakan kalau di K13 dulu kan kita belajar KD-nya itu ada KD pengetahuan, KD 3 dan KD 4 keterampilan. Kalau di sekarang semua terintegrasi. Jadi baik aspek kognitif, ya, yang meliputi dimensi pengetahuan maupun proses kognitif, ya, dan maupun yang keterampilan dan sikap, semua satu dan satuan, dia terintegrasi. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Jadi ketika kita melihat mengembangkan tujuan pelajaran atau satu lingkup materi, bagaimana kita akan mengembangkan pembelajaran itu baik untuk pengetahuannya maupun keterampilannya dan sikapnya yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk tujuan pembelajaran, jadi tahapannya ada yang menjadi tugas dan dalam perencanaan pembelajaran dan perangkat pembelajarannya ada dua seperti yang paling pokok. Sekarang sudah ada contoh-contohnya yang bisa kita gunakan, tapi akan lebih baik lagi kalau guru itu menyusun sendiri, mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi. Karena kan sekolah itu bersifat unik, siswa-siswa kita juga bersifat unik. Artinya tidak sama, setiap siswa tidak sama dan sekolah pun belum sama, apalagi sekarang. Sehingga akan lebih baik kalau guru mengembangkan sendiri berdasarkan kondisi dari sekolahnya. Nah, dua yang tugas yang harus dilakukan dan sebaiknya dilakukan, kalau saya sebaiknya dilakukan, kalau kita punya waktu dan memiliki kemampuan, itu pertama adalah mengembangkan tujuan pembelajaran, ya, dari dan alur tujuan pembelajaran, gitu kan, ATP, dan modul ajar. Itu dua yang harus. Nah, untuk tujuan pembelajaran secara ideal ada 3 aspek, yaitu meliputi kompetensi, ya, kemudian ada kompetensi yang ingin dicapai, konten atau materinya yang akan diajarkan, dan variasi. Ini yang pembedakannya, variasi, sehingga tidak, kalau dalam IPK kita hanya ada satu kompetensi saja dalam setiap IPK, kalau ini kita bisa lebih, kalau tujuan pembelajaran, karena di sini ada variasi, yaitu kemampuan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, ya, yang mengarah kepada kemampuan untuk meningkatkan berpikir kreatif, kritis, ya, berpikir tingkat tinggi, ya, seperti memecahkan masalah, mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, dan sebagainya. Nah,
Sehingga dalam tujuan pembelajaran itu selalu diharapkan ada pengembangan ada kompetensi yang ingin ditargetkan dan ada pengembangan lebih jauh variasi kalau memungkinkan. Ini misalkan sebagai salah satu contoh dari tujuan pembelajaran, menggunakan perbandingan trigonometri untuk menjelaskan masalah yang terkait segitiga siku. Padahal ada dua di sini kan. Ada menggunakan, ini kompetensinya, menggunakan perbandingan, dan ada untuk menyelesaikan masalah. Ini kan lebih tinggi. Ini berupa variasinya. Dan materinya adalah perbandingan trigonometri dan segitiga siku-siku. Ini salah satu contoh tujuan pembelajaran yang meliputi ketiga aspek yang diharapkan. Kemudian alur pembelajaran. Itu rangkaian pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur itu disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Ya, jadi seperti tadi, kita akan mengawali pembelajaran itu kan dari yang paling rendah, paling mudah, gitu kan, terus meningkat sampai kepada sampaian tujuan dan mengembangkan dari target yang ada, kalau memungkinkan. Artinya ketika siswa-siswanya memiliki kemampuan dan kemampuan untuk mengeksplorasi, kita bisa memberikan kesempatan pengayaan mereka untuk menambah pengetahuannya dengan melakukan eksplorasi. Nah, alur pembelajaran disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari sebuah pembelajaran. Pada Ibu bisa mempelajari dan bisa menggunakan tujuan alur pembelajaran ini yang sudah disusun oleh teman-teman kita, dan sudah lengkap dari kelas mulai SD sampai SMA. Semuanya sudah lengkap. Itu bisa menjadi sebagai satu model. Saran saya kita lihat dulu, telah dulu sesuai dengan kebutuhan, modifikasi, gitu kan? Modifikasi karena belum tentu juga sesuai dengan kondisi kita. Nah, kemudian seperti yang tadi, yang membedakan sekarang adalah jam belajar, alokasi jam tidak lagi disusun per minggu, kan? Tapi alokasi jam disusun per tahun. Nah, untuk matematika, SD itu alokasi setahunnya adalah 216 jam. 216 belajar itu dibagi dua, kan? Satu untuk pembelajaran reguler dalam kelas, satu untuk kurikuler, yaitu berbentuk kegiatan proyek, pengembangan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, untuk proyek itu antara 20 sampai 25%. Untuk SD dicontohkan di sini, bisa dikembangkan oleh sekolah, yang penting minimal 20%. Di sini dicontohkan untuk pembelajaran regulernya 170 jam selama 1 tahun, atau setiap minggunya 5 jam. Dan untuk proyeknya dalam 1 tahun ada 46 jam, atau sebanyak 21%. Untuk SMP itu sebanyak 180 jam di dalam setahun dialokasikan. Nah, bisa diatur, kalau di sini contohkan pembelajaran regulernya 144, artinya setiap minggunya 4 jam, dan untuk proyeknya 20%. Sementara untuk SMA 108, 144 semuanya. 108 untuk reguler dan 36 untuk kegiatan proyek Pancasilanya. Ini kegiatan-kegiatan yang diatur yang membedakan dengan kurikulum 13. Jumlah ini bisa diatur tadi seperti yang saya sampaikan, silakan sekolah mengatur ya. Mau sekarang 4 jam semua di SMP, mau 5 jam, mau 6 jam, yang terpenting 1 tahun tercapai gitu kan. Jadi itu yang disebut dengan merdekanya. Silakan bebaskan sekolah. Nah, kemudian dalam pembelajaran kepada Ibu, silakan nanti kita sudah bisa membaca dokumen capaian pembelajaran. Di sana kita akan menemukan ada rasional, kemudian ada elemen materi. Jadi materi yang diajarkan terdiri dari bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data ruang. Untuk SMA hanya 4 karena pengukuran sudah tidak ada. Tidak ada materinya kalau SMA.
SMP bilangan, aljabar, geometri, dan analisis data dan peluang. Kemudian untuk elemen kecakapan tidak terlalu berbeda sama seperti yang lalu, yaitu diharapkan siswa memiliki pemahaman matematis, memiliki kemampuan penalaran dan pembuktian matematis, kemudian memiliki pemecahan masalah matematis, memiliki komunikasi dan representasi matematis, dan koneksi matematis yang diharapkan. Ini semua terdapat di dalam dokumen capaian pembelajaran. Bapak dan Ibu bisa. Kemudian saya mencoba memetakan kompetensi dari yang ada, ya, berdasarkan materi dan kompetensinya. Saya coba memetakan, mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu mungkin ada perbedaan jumlah karena ada beberapa mungkin yang menurut saya bisa satu target, mungkin menurut yang lain bisa menjadi 2 target, 3 target. Nah, jadi hasil pemetaan yang saya dapatkan hanya ini mungkin yang fase C tadi saya buka ternyata tidak disimpan, perlu disimpan sehingga datanya tidak ada. Nah, untuk fase E yaitu untuk SMA setara kelas 10 yang berhasil saya petakan dari capaian pembelajaran itu menjadi 14 target capaian pembelajaran berdasarkan kompetensinya. Untuk fase F itu 9 menjadi 9, fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Fase F plus yaitu untuk matematika, mata pelajaran pilihan. Jadi kalau siswanya berminat untuk memilih matematika pilihan bisa memilih fase nanti akan belajar materi pada fase F plus yaitu sebanyak 26 untuk kelas 11 dan 12. Fase D untuk SMP itu ada 28, gitu. Fase A kelas 1 2 SD itu ada 14 dan fase B ada 19. Fase C tadi saya buka pagi-pagi membuat ini ternyata semalam mungkin lupa menyimpan, tidak ada, dan itu sempat. Saya melakukan seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi untuk fase E ini tujuan capaian pembelajarannya pada akhir fase E peserta didik dapat mengenerasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, eksponen, dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret, aritmetika dan geometri. Peserta didik dapat menginterpretasi ekspresi eksponensial, menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. Peserta didik juga dapat melakukan operasi vektor. Peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Peserta didik juga dapat memilih tampilan data yang sesuai dan menginterpretasi data menurut bentuk distribusi data menggunakan nilai tengah dan sebaran. Dari hasil capaian pelajaran ini, slide-nya sepertinya nggak bergerak, slide-nya. Iya. Oh, ini yang muncul masih slide atau sudah masih fase. Masih di tingkat fase, Bapak. Masih fase. Oke, saya kalau gitu. Dan saya keluar dulu. Sudah muncul ya ini, Pak? Yang Word? Sudah terlihat. Oke. Besarkan sedikit Pak Antis ya. Ya. Oke. Nah, ini. Jadi ini salah satu pemetaan yang saya buat untuk fase E untuk SMA ya. Jadi saya buat dalam bentuk, kalau dulu sebutnya adalah pemetaan kompetensi, saya sekarang petakan target kompetensi kan sebut adalah target capaian pembelajaran. Jadi ini yang saya buat untuk fase E itu menjadi 14 ya. Ya, jadi 14
target capaian pembelajaran. Ini yang akan kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Dan berdasarkan alur disusun menurut menjadi alur pembelajaran, Bapak dan Ibu. Jadi target-target ini kemudian juga bisa kita kembangkan menjadi IPK dan harapan menjadi IPK, tapi indikator penilaian, indikator assessment, kan? Karena kita kan harus mengacu kepada indikator yang ada pada pembelajaran. Itu untuk E. Untuk F, peserta didik dapat menentukan fungsi input, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata berdasarkan fungsi yang sesuai, linear, kuadrat, eksponensial. Peserta didik menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur luas lingkaran. Sedikit juga dapat mengevaluasi sebagai laporan berbasis statistik. Ini saya coba petakan menjadi, mungkin bisa lebih, karena ada yang terakhir untuk bilangan, untuk aljabarnya, geometri. Peluang dan analisis data. Ini 9, dan ini untuk 8 dan 9 masih bisa dipecah lagi. Gantung. Untuk E plus dan D semuanya ada, silahkan mungkin nanti, ini saya kirim ke Pak Dudi lewat Telegram, Pak Dudi. Nah, Ya, sudah Pak Haji, sudah. Ada. Nah, jadi ini pemetaan yang mungkin hanya sebagai bahan kita untuk mengkaji materi-materi yang kita ajarkan nanti mungkin. Ini yang kebetulan saya buat untuk di sekolah BIMTEK di sekolah. Kembali ke kemudian, jadi itu yang akan kita ajarkan dalam bentuk capaian pembelajaran yang harus kita kembangkan. Tugas kita adalah mengembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran, kan? Alur tujuan pembelajaran, kemudian membuat modul ajar yang kalau kita lihat isinya modul pembelajaran ajar itu seperti proposal, bukan kayak PP. Habis itu termasuk bahkan di dalamnya ada biaya juga, ada biaya kalau yang akan digunakan. Itu mirip itu. Tapi kata Pak Yogi tadi sudah mendapat penjelasan. Silahkan menggunakan yang sederhana, gunakan yang jadi-jadi silahkan. Ini mungkin saran saya, kita tidak mutlak atau tidak mentah-mentah mengambil itu, kita kaji dulu, kita sesuaikan. Kemudian yang paling penting lagi adalah pembelajaran. Ketika kita melihat KD-KD, sebetulnya kalau tuntutan pembelajaran yang paling utama di kurikulum mereka itu berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill siswa, kan. Tetapi ternyata tidak semua capaian pembelajaran bisa dilakukan dengan proyek. Gitu. Untuk matematika sendiri, khususnya untuk SMA, hampir sebagian besar kecil kemungkinan tidak kurang tepat kalau menggunakan proyek. Justru kalau lihat dari kompetensi-kompetensi yang tercantum di dalam capaian pembelajaran, untuk matematika SMA itu lebih cocok untuk pembelajaran yang berbasis penyingkapan seperti discovery atau inquiry, kan? Ya bisa dengan PBL. Proyek hanya sedikit. Mungkin kalau untuk proyek kita bisa mengembangkannya dengan menggunakan proyek yang kolaboratif mungkin dengan pelajaran yang lain. Tapi itu nggak banyak. Karena kan ketika bisa proyek kita kan bisa berbicara tentang produk. Nah, apa yang dihasilkan, entah laporan, entah berbentuk karya dan sebagainya, kan, untuk proyek. Sementara kalau lihat lihat capaian pembelajaran di SMA tidak demikian. Tapi beda untuk SD dan SMP. SD dan SMP itu ada pengukuran itu, pada elemen pengukuran itu kan banyak melakukan aktivitas siswa. Itu bisa digunakan baik untuk penilaian maupun pembelajaran. Jadi untuk SD dan SMP itu masih banyak
pada capaian pembelajaran itu yang mengandung keterampilan konkret sehingga bisa kita gunakan untuk itu. Nah, untuk SMA lebih banyak ke abstrak, hampir sebagian besar kecuali statistik kalau kita lihat yang memungkinkan untuk itu. Nah, jadi kecocokan belajarnya kemungkinan adalah cocok untuk discovery. Hanya yang paling penting pada Ibu bahwa sampai hari ini dari mulai 2004 sampai sekarang bahwa kurikulumnya masih kurikulum berbasis kompetensi. Sehingga otomatis pembelajarannya harus pembelajaran berbasis aktivitas. Nah, jadi hanya sayang mungkin, ini mungkin juga PR kita teman-teman di NN mungkin, untuk dari pengalaman saya mendampingi, jadi waktu pendamping K13, waktu jadi KTSP dulu, fasilitator nasional di banyak sekolah, banyak sekolah di berbagai daerah. Sebagian besar guru itu masih tetap mengacunya mengajar itu berbasis materi. Mereka hanya melihat buku dan mengajarkan apa yang ada di buku, tidak melihat apa tuntutan kompetensi. Kan? Padahal kurikulumnya berbasis kompetensi dan sampai hari ini berbasis kompetensi. Kita lihat dari capaian pembelajaran itu masih ada kata kompetensi yang harus diraih oleh siswa, dikuasai oleh siswa. Karena itu tidak mungkin bahwa kompetensi itu bisa dicapai kalau pembelajarannya tidak berbasis aktivitas. Kan ketika di sana menuntut siswa untuk menganalisis atau untuk melakukan sesuatu, kan harus melakukan. Analisis berarti harus ada kegiatan menganalisis di dalam pembelajaran. Oleh karena itu proses pembelajaran terus menggunakan melihat ya, apa yang ingin kompetensi apa yang ingin dicapai pada capaian pembelajaran tersebut, pada tujuan pembelajaran yang sedang kita lakukan. Kemudian model pembelajaran apa yang yang cocok, yang sesuai dengan tuntutan capaian pembelajaran itu. Nah, jadi tadi kalau untuk SMA sebagian besar cocoknya memang untuk berbasis penyingkapan, pembelajaran berbasis penyingkapan. Tapi kalau untuk SD dan SMP banyak masih cocok untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis produk ya seperti proyek dan PBL. Kemudian kurikulum Merdeka ini pembelajarannya berbasis hasil, yaitu pembelajaran berfokus pada apa yang diharapkan oleh siswa di akhir pembelajaran. Sehingga evaluasinya itu dilakukan pada akhir fase. Ya. Jadi kalau fase A tidak kelas 1, tetapi akhir fasenya ada di kelas 2. Kemudian SMP, akhir fasenya ada di kelas 9, kelas 3 sekarang. Kan? Nah, jadi evaluasi dilakukan seperti itu pembelajaran. Kemudian ini yang paling penting, dalam K13, dalam kurikulumnya sekarang itu, pembelajaran berorientasi kepada siswa, sehingga proses pembelajaran harus dilakukan, ya, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan tahap atau tingkat kompetensi sesuai teaching at the right level. Nah, ini yang paling membedakan dengan kurikulum sebelumnya. Konsekuensi dari harus dilakukannya kegiatan yang mengajar pada tahap tingkat yang sesuai, berarti kan kita harus tahu persis kondisi siswa. Seperti apa kondisi siswanya yang akan kita ajar itu. Oleh karena itu penting kepada Ibu, guru menguasai asesmen diagnosis awal. Nah, jadi pada tahapan penyusunan, tadi ada yang tentang alur belajar, pada tahapan penyusunan perencanaan pembelajaran, maka pada kurikulum yang pertama dilakukan adalah melakukan asesmen, yaitu asesmen diagnosis awal, baik asesmen kognitif maupun non-kognitif. Non-kognitifnya kita perlu mengetahui seperti apa kondisi psikologi siswa, seperti apa kesiapan siswanya, seperti apa sebagian besar gaya belajar siswa kita itu di kelas kita, gitu kan. Kemudian kita mau tahu juga profil belajarnya, bagaimana mereka bisa penguasaannya. Jadi kita nggak tahu tuh, karena justru setelah kita amati, mungkin pengalaman setelah kita belajar sekarang pandemi, kemudian saya amati, ternyata siswa-siswa yang bermasalah dari kelas 10, kelas 11, sampai kelas 12 itu pada umumnya mereka frustasi karena mereka belum mencapai tahapnya kompetensi yang ada. Padahal Ibu bisa bayangkan, secara faktual di sekolah saya masih ada siswa yang belum paham perkalian, apalagi pecahan. Nah,
ketika siswa yang belum paham perkalian, bagaimana bisa kita melakukan misalkan ketika belajar tentang eksponen atau tentang ya semua kan membutuhkan itu gitu. Jadi ketika tahap itu belum tercapai, siswa belum tahu, belum bisa perkalian, belum bisa operasi pecahan, dia akan kesulitan perusahaan di depannya. Sehingga dengan demikian prestasi akhirnya bermasalah. Nah, oleh karena itu pada kurikulum sekarang yang pendekatan tentang ketika dia harus belajar tentang sistem persamaan linier 3 variabel, dia belum menguasai tentang persamaan linier. Nah, praktis kan harus menguasai dulu. Maka di kelas itu dia harus belajar yang sesuai dengan fasenya. Nah, untuk kebutuhan itu, salah satu keterampilan atau kompetensi yang mutlak dibutuhkan guru adalah menyusun bahan ajar. Sehingga bagaimana proses pembelajaran di kelas yang berbeda-beda itu bisa berjalan. Itu kan membutuhkan bahan ajar seperti lembar aktivitas siswa yang kemudian membawa mereka untuk menguasai kompetensi itu. Di sini pentingnya nanti kemampuan kita untuk membuat bahan ajar, khususnya membuat bahan ajar lembar aktivitas siswa yang sesuai. Jadi di satu kelas mungkin bisa berbeda-beda. Bisa-bisa saja kita ada 3 fase mungkin di situ. Siswa yang baru mencapai ini, ada kelompok siswa ini, dan ada kelompok siswa yang sekarang sedang diajarkan. Itu yang membedakan dengan kurikulum yang lama. Jadi bagaimana teaching at the right level sana. Dan ini menjadi ciri khas dari kurikulum Merdeka sekarang ini. Sehingga diarahkan kan tidak lagi mengejar materi, tetapi bagaimana kompetensi bisa tercapai. Di sekolah saya sekarang kurikulum terus membahas bagaimana panduan layakan bagi siswa yang belum mencapai kompetensi. Ini sedang kita rumuskan. Kemudian untuk pembelajaran harus dirancang untuk mempertimbangkan dan capaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan serta mencerminkan beragam sehingga belajar menyenangkan. Itu harapannya. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, guru harus melakukan analisis terhadap kondisi, latar belakang, tahap peserta dan pemetaannya. Melihat minimum lanjutan dasar merancang pembelajaran asesmen. Jika kita menganalisis pada tahun ajaran awal, Ibu misalkan nanti teman-teman sekolah penggerak tahun lalu, tahun berikutnya kan masuk ke kelas 11. Makanya kita tetap harus melakukan satu proses analisis apakah pelajaran yang materi-materi ajar yang ada di kelas 10 yang fase E yang menjadi prasyarat F itu sudah dipakai atau belum, kan? Itu tetap harus dilakukan analisisnya. Nah, kemudian menganalisis lingkungan sekolah sehingga bagaimana kita bisa optimalkan, menurunkan alur tujuan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, melihat segala sesuatu dari sudut pandang peserta didik. Ini salah satu yang paling penting. Jadi bagaimana kita berpikir dan melihat sebagai siswa bukan sebagai guru. Jadi larut. Kemudian proses pembelajaran itu merupakan satu rangkaian ya, dari sebuah siklus yang harus diawali. Jadi diawali dengan analisis capaian pembelajaran, pemetaan, perencanaan proses, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki ditekankan bukan tapi formatif, kan? Proses pembelajarannya terus setiap asesmen itu terus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran pada belajar dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pendidik. Betulnya di K13 juga begitu sebetulnya.
berperan segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia termasuk pembelajaran asesmen. Kalau dulu kan atas menguara, sekarang SKL berada di bawah mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yogi, kita bisa silakan gunakan yang sudah ada, kan, semua sudah tersedia. Cuman saran saya, gitu kan, kita tetap sebisa mungkin kita membuat sendiri, melakukan sendiri. Nah, minimal kita menyesuaikan bahan-bahan ajar atau perangkat ajar yang sudah ada itu dengan hasil analisis kita terhadap tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi kita, kondisi anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu, kegiatan pertama yang dilakukan dalam melaksanakan kurikulum ini, yang pertama guru melakukan analisis capaian pembelajaran. Apa yang dituntut harus dicapai oleh siswa, materi apa yang kita ajarkan, gitu kan? Kemudian nanti bisa menghasilkan tujuan dan alur pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kedua, dari hasil itu kita bisa melihat materi prasyarat apa yang dibutuhkan, serta materi yang akan merupakan kelanjutan dari apa yang kita analisis. Nah, dari hasil itu maka kita bisa merancang modul ajar yang disesuaikan dengan kondisi itu. Kemudian kita melihat dari hasil syarat itu, kita apakah kita atau belum mencapai atau belum kompetensinya, yaitu dengan melakukan diagnostik awal, sebenarnya soal. Nah, setelah kita mendapatkan data, baru kita bisa menyesuaikan di kelas kita itu berapa orang siswa yang sesuai dengan fasenya, berapa orang yang belum sesuai dengan fasenya yang masih berada, dan itulah nanti yang dibuat strategi dalam pembelajaran di dalam modul ajar. Untuk analisis itu tidak ada pedoman baku, khusus silahkan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan. Hanya kalau yang kami lakukan, yang saya lakukan, saya masih menggunakan analisis kompetensi yang pada K13. Identifikasi capaian pembelajaran, memetakan kompetensi, yaitu untuk melihat kompetensi apa yang harus dikuasai siswa, dan kemudian yang melihat materi apa yang bisa memiliki bahan kita apa lanjutan, berarti harus menguasai ini agar tidak tertinggal untuk ke materi berikutnya. Ini salah satu contoh yang saya lakukan, yang saya kembangkan ke teman-teman. Ini contohnya dari harga pembelajaran itu ada kompetensi, ada materi, gitu. Kemudian materi prasyaratnya apa, materi apakah materi ini akan menjadi prasyarat pada materi yang akan datang berikutnya, materi lanjut, contohnya, dan dari kelas mana. Ini hanya salah satu contoh yang kami lakukan. Nah, dari sini nanti kita kan sudah mengetahui materi prasyarat apa di sini. Nah, dengan materi prasyarat yang sudah kita ketahui, maka kita bisa menyusun asesmen awal berdasarkan ini. Apakah siswa ini sudah memenuhi atau sudah siap untuk belajar pada fase ini, atau masih membutuhkan pembelajaran yang belum dipenuhi materi prasyaratnya. Ini contoh lain pada pemetaan kompetensi. Ini hanya salah satu contoh saya, Pak. Artinya kita tidak mutlak harus seperti ini, kan? Karena mengembangkan seperti ini, maka ini yang saya pakai. Kemudian yang terakhir yaitu tentang asesmen. Perbedaan
sekarang kedua penilaian, sekarang asesmen. Dalam kegiatan ke-13 kita mengenal ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Teman-teman yang di guru penggerak pikir sudah belajar tentang ini, ya ikut guru penggerak, karena memang guru penggerak itu disiapkan untuk melaksanakan kurikulum baru. Insya Allah kalau teman-teman guru penggerak ketika kurikulum ini belajar apa berlaku, mereka sudah siap karena semua kebutuhan di guru penggerak apa yang kurikulum merdeka itu guru penggerak. Jadi untuk asesmen kalau kemarin yang kita kasih kepada menilai akhir ya. Kurikulum dari kemarin dari hanya tidak ada penekanan untuk asesmen untuk kurikulum merdeka ditekankan bahwa asesmen itu digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Gitu kan. Nah, itu hal yang penting. Dua hal aspek penting asesmen itu adalah asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Asesmen sumatif itu dilakukan pada setiap akhir lingkup dari. Jadi untuk asesmen diagnostik itu bisa ada diagnostik awal yang kita gunakan. Pertama adalah sebelum tahun ajaran baru dimulai dan sebelum kita masuk kepada lingkup materi yang baru. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, kita akan bisa melakukan dan diharapkan sekolah melakukan asesmen diagnostik awal baik yang kognitif maupun yang non-kognitif. Sehingga nanti ketika masuk kelas mulai belajar, guru sudah memiliki data yang lengkap tentang kondisi siswa di kelasnya, baik secara kognitif maupun secara non-kognitif. Dan itu yang akan menjadi bahan dalam merancang pembelajaran. Kemudian untuk mengetahui itu dijadikan menjadi alat. Untuk diagnosis awal yang diharapkan kita memiliki data tentang kondisi siswa secara psikologis, gitu kan? Bagaimana kesiapan belajarnya, kemana minat belajarnya, kemudian belajarnya, artinya pemahaman materi. Nah, data-data itu dibutuhkan sehingga kita bisa merancang pembelajaran berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, itu mungkin yang paling esensial yang ingin saya sampaikan pada waktu saya lihat itu. Nah, Bapak dan Ibu, ketika nanti untuk melihat contoh-contoh file dan sebagainya ada di dua link ini. Tadi disampaikan guru Kemendikbud lengkap, di sini sudah juga materi-materi aja di link tribun pelajaran, di sini lebih mudah. Silahkan. Baik, mungkin itulah kalimat-kalimat pemicu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memicu Bapak dan Ibu semua untuk berbagi, sharing, sehingga pengetahuan-pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian sekolah penggerak mungkin bisa disampaikan juga. Karena apa yang kurangannya. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada Bu Weni. Iya, terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom chat ataupun raise hand. Baik, tadi ada pertanyaan Bapak dari Bu Hilda Rohayat. Kolom chat. Bapak telah memaparkan kasih jam pelajaran matematika per tahun, ada SD, SMP, SMA. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana untuk SMK Pak? Di SMK itu berapa jam? Masih betul, lupa untuk membuka itu, Bapak Ibu. Di struktur kurikulum betul saya belum membuka yang SMK. Ya, maaf, yang alokasi jam pelajaran matematika per tahun. Ya, kebetulan ya saya lupa membuka SMK. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa dilihat di link yang tadi diberikan. Di situ ada nanti file-filenya. Oh iya. SMK, saya mohon maaf, saya lupa SMK. Ya, tidak apa-apa Bapak. Baik Bapak Ibu, jadi di akhir PPT-nya sudah dibagikan, jadi ada link bisa Bapak Ibu nanti
buka link materi tersebut, sudah kami bagikan juga di grup Telegram dan di kolom chat ini ya. Baik, ada raise hand Pak Syarif, silahkan boleh membuka mikrofonnya. Pak Syarif masih ada? Karena terlihat raise hand ini. Nah, sambil menunggu Pak Syarif, mungkin ada kendala ini, jadi di chat ada dari Bu Wiwin. Pertanyaannya, untuk asesmen diagnostik itu apakah ada panduannya Pak? Yang asesmen diagnostik. Nah itu silahkan Bapak. Oh, ada di webnya Kemendikbud itu ada tentang diagnostik berkala dan diagnostik awal. Dan insya Allah saya juga ada, mungkin nanti bisa dibagi-bagi ke teman-teman. Udah ada. Sudah sejak tahun kemarin. Iya, jadi sudah ada. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada yang mau disampaikan. Ada yang raise hand, Ibu Ruliana Sofia, silahkan Ibu. Oke, terima kasih kesempatannya Bu Weni. Selamat sore Pak Pantis. Sebentar, wajahnya nggak bisa Bu Ruliana. Ya, Kameranya kayaknya Bisa belum terlihat. videonya on-nya mungkin ya. Kalau memang bisa on video, monggo. oh kameranya. Iya. Kameranya nggak bisa, susah. Tidak apa. Dia jadi tidak apa-apa, suaranya Ya, saja yang sinyalnya yang terdengar. lagi Ya, nggak terus bagus. Bu. Ya. Ya, begini Pak, mau bertanya. Tadi kan kata Bapak untuk mengajarkan materi itu kan harus ada materi prasyarat gitu ya Pak ya. Nah, seperti di SMP kami itu untuk mengajarkan semua materi itu kan materi prasyaratnya adalah operasi bilangan bulat. Nah, kenyataannya Pak di sekolah kami itu masih banyak sekali peserta didik yang masih sangat kurang untuk operasi bilangan bulat. Apa tuh namanya? Nah, kalau misalkan kami menekan maksudnya kami mengulang materi itu, otomatis materi itu kan tidak terlaksana. Itu gimana ya Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pertanyaannya Bu Ruliana, jadi untuk mengajarkan materi-materi terus ada materi prasyarat. Nah di SMP itu yang masih belum jumlah. Nah, jadi apakah di SMP itu mengulang tentang bulat? Ya, bagaimana Pak? Hal seperti itu. Silahkan Bapak. Terima kasih Bu Ruliana. Jadi ini kalau untuk pelaksanaan di kurikulum Merdeka, jadi dalam satu kelas itu kita tidak membedakan dan tidak kompetensi yang dikuasai berdasarkan fase. Kan misalkan tadi dia berada di fase bawahnya, maka guru harus membuat strategi pembelajaran. Nanti bagaimana semua itu terlayani. Jadi kita tetap pada pembelajaran sesuai dengan materi yang harus diajarkan pada itu. Nah, nanti pada bagian kelompok, misalkan pada kelompok, kita bisa mengelompokkan siswa yang belum harus mempelajari fase ini atau prasyarat, materi yang sekarang, atau siswa yang butuh eksplorasi lebih. Nah, disitulah guru nanti mempersiapkan bahan ajar, bagaimana nanti misalkan guru melakukan proses bimbingan kelompok siswa yang sedang membutuhkan materi prasyarat. Kemudian untuk kelompok yang sekarang, guru bagaimana membuat agar siswa itu belajar sesuai dengan materinya. Dan untuk yang eksplorasi, bagaimana guru membuat bahan siswa bisa mengeksplorasi lebih daripada yang ada. Nah, jadi tidak harus dalam satu itu tidak mengulang semua, tapi berdasarkan kebutuhan. Jadi berdasarkan kebutuhan yang ada, yaitu sesuai dengan fasenya. Jadi maka perlu ada strategi dan bahan ajar tadi. Salah satunya guru diharapkan memiliki kemampuan menyusun bahan ajar yang konstruktif, yang mengarahkan siswa untuk menguasai kompetensi yang dibutuhkan. Nah, itu yang dibutuhkan. Tidak dan jadi kurikulum Merdeka itu mungkin nanti aja bisa terjadi begini Bapak Ibu. Di kelas
kelasnya dia belajar fase E di SMA ya, di kelasnya di fase E, tetapi dia belajar fase D ketika butuh. Dan dia terus, misalkan karena saking banyaknya fase D, ya dia ngikutin fase D terus sampai akhir. Itu bisa terjadi. Maka ketika naik ke fase F, dia masih fase E di kelas itu gitu. Itu memungkinkan untuk terjadinya pembelajaran seperti itu di kurikulum Merdeka yang sekarang. Hanya strateginya bagaimana, itu butuh strategi dan butuh perumusan dari sekolah. Oleh karena itu butuh nanti tim pengembang kurikulum itu memikirkan bagaimana kita membuat sebuah seperti itu. Nah, sehingga capaian pembelajaran, kalau tadi kan dulu ada kriteria KKM ya, sekarang itu namanya kriteria capaian pembelajaran. Nanti ketika kita hasil tes itu kita menemukan siswa capaian pembelajarannya, siswa yang sudah memenuhi, siswa yang sudah melebihi target, gitu kan, dan siswa yang belum. Siswa yang belum itu yang kita butuhkan nanti untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih. Sehingga nanti, maka di sini secara ideal, mungkin tidak naik kelas untuk kurikulum mereka itu nantinya. Jadi semua siswa dia berada di kelasnya tetapi belajar fase bawahnya. Itu mungkin untuk itu. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak ini yang dan Ibu Bagaimana? Ya, terima kasih. Gini Bapak, ya kalau misalkan kan anak-anak itu kan sudah bisa nggak hafal. Mereka paham perkalian itu dia itu penjumlahan berulang, pembagian itu pengulangan berulang. Itu sudah paham. Tapi mereka itu